Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, banyak yang membingungkan di dunia dan di gereja pada khususnya. Mengenai soal apa yang terjadi saat seseorang meninggal. Soal penghakiman, dan bahkan soal kedatangannya yang kedua. Sementara kami mempelajari tiga doktrin ini, kami mohon Engkau menunjukkan di dalam firman suci kebenaran hal ini. Kami mau menerima kebenaran yang di dalam Yesus. Sebab itu Engkau menuntun pikiran kami, membuka hati kami agar kami bisa menerima firman kebenaran. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami mohon atas nama Yesus. Amin. Ada tiga doktrin Alkitab yang berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Dan hal tersebut harus dipahami sebagai kesatuan. Jika kita salah paham salah satu doktrin tersebut, maka pemahaman kita tentang dua doktrin lainnya juga akan salah. Maka sangatlah penting agar kita memahami kebenaran Alkitab ini mengenai tiga doktrin tersebut. Doktrin-doktrin yang saya maksudkan adalah, pertama-tama keadaan orang mati, apa yang terjadi saat orang meninggal. Yang kedua, konsep Alkitab tentang pengadilan. Dan ketiga, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dalam kuasa dan kemuliaan. Maka dalam pelajaran kita hari ini kita akan menyimak ketiga doktrin itu dan bagaimana hal itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan saya ingin mengawali dengan membaca dari kitab Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, aspek manakah dari manusia yang terbuat dari debu? Tubuh fisik kita, bukan? Nah, kita telah pelajari dari salah satu pelajaran yang lalu, bahwa Tuhan memakai debu yang basah. Tuhan memakai tanah liat, bukan? Karena kita tidak bisa membentuk apapun dari debu kering. Jadi Tuhan mengambil debu dari tanah, yaitu tanah liat. Dia membentuk suatu tubuh lengkap. Dengan semua organnya yang sempurna, dan itu adalah tubuh yang sempurna. Satu-satunya masalah adalah tidak ada kehidupan dalam tubuh itu. Tubuh itu tanpa kehidupan. Nah, saya tidak katakan tubuh itu mati, karena belum ada kematian. Tubuh itu tidak hidup, ada yang kurang sehingga semua organ tubuh itu tidak bisa berfungsi. Maka, ayat itu melanjutkan berkata, dan menghembuskan ke dalam hidungnya nafas hidup. Untuk apakah hidung kita? Hidung kita untuk bernafas. Maka, ayat itu melanjutkan berkata, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Atau menurut terjemahan KJV, nyawa yang hidup. Jadi, Anda perhatikan di sini bahwa Tuhan menciptakan tubuh sempurna beserta semua bagiannya, semua organnya. Dan Dia menghembuskan ke dalam tubuhnya nafas hidup. Dan sekarang semua bagian tubuh itu mulai melaksanakan fungsinya. Dan tubuh itu mulai berfungsi sebagai suatu kesatuan. Setiap organ dan setiap aspek manusia melakukan fungsinya sebagaimana diciptakannya. Nah, di dalam kepala dari tubuh itu, Tuhan menempatkan otak. Otak ini adalah pusat pengelolaan dari setiap manusia. Dengan kata lain, otak adalah bagian yang merekam dan mengklasifikasi semua informasi yang masuk melalui panca indera kita. Dan pada dasarnya selama kita hidup, kita memasukkan informasi melalui panca indera kita ke otak kita. Dan semua akumulasi informasi yang masuk ke panca indera kita, itulah yang membentuk identitas diri kita atau yang membentuk karakter kita. Dengan kata lain, karakter kita atau identitas diri kita ditentukan oleh informasi yang kita biarkan masuk melalui panca indera kita ke dalam otak kita. Itulah yang menjadi identitas diri kita, atau identitas pribadi kita. Sekarang kita sudah tahu apa yang terjadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia.
Marilah kita lihat apa kata Alkitab mengenai makna mati, apa yang terjadi pada saat kematian. Pengkhotbah 12 ayat 7 berbicara mengenai penciptaan yang dibalik. Dengan kata lain, berbicara mengenai fenomena kematian. Dan saya akan membaca Pengkhotbah 12 ayat 7. Dikatakan di sini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, apa yang terjadi dengan tubuh termasuk otak ketika seseorang mati? Alkitab berkata bahwa itu kembali kemana? Kembali ke tanah? Tanah kembali ke tanah, dan debu kembali ke debu, seperti yang sering diucapkan di pemakaman. Dan dikatakan bahwa roh yang menghidupkan tubuh, yaitu nafas hidup, kembali kemana? Kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan apa? Tuhanlah pemberi hidup. Jadi, pada dasarnya mati adalah kebalikannya proses hidup. Dalam kematian, tubuh kembali ke tanah, dan nafas keluar dari tubuh, akibatnya tubuh berhenti berfungsi. Nah, apakah itu berarti otaknya juga berhenti berfungsi? Tentu saja. Apakah otak itu bagian dari organ fisik kita? Tentu saja. Jadi, ketika seseorang mati, apakah otak masih memproses informasi yang masuk melalui panca indera? Tidak. Panca indera sudah tidak berfungsi dan oleh sebab itu otak tidak memproses apapun yang masuk karena sesungguhnya tidak ada apa-apa yang masuk lagi. Karena sesungguhnya tidak ada apa-apa yang masuk lagi. Sekarang, penulisan. Marilah kita memakai Adam sebagai contoh kita. Penulisan biografi atau sejarah hidup Adam berakhir ketika dia berusia 930 tahun. Alkitab mengatakan bahwa dia hidup 930 tahun lalu dia mati. Jadi, pada dasarnya dan kita akan sering memakai Adam sebagai contoh pelajaran kita hari ini. Pada dasarnya Adam mati, tubuhnya termasuk otaknya kembali ke debu. Dan nafas hidup meninggalkan tubuhnya karena dia tidak bernafas lagi. Dengan kata lain ketika Adam mati, sejarah kehidupannya sudah selesai. Biografinya selesai. Kitab catatan hidupnya ditutup. Tetapi sekarang saya hendak bertanya pertanyaan kritis yang mungkin belum pernah ditanyakan kepada Anda sebelumnya, dan itu adalah ini. Apa yang terjadi dengan identitas dirinya atau pengalaman pribadinya selama 930 tahun yang dibuat oleh Adam selama dia hidup? Apakah kalian mengerti pertanyaan saya? Selama Adam hidup dan otaknya berfungsi, seluruh akumulasi pengalamannya ada padanya, bukan? Dia bisa ingat. Kemungkinan besar dia memiliki ingatan fotografis. Anda tahu, Adam pasti memiliki lebih banyak vitalitas daripada kita sekarang ini. Dia bisa mengingat kembali informasi apapun, mengingat hal-hal yang pernah terjadi. Dengan kata lain selama otaknya masih aktif, selama tubuhnya masih hidup. Sejarah hidupnya ada di dalam otaknya. Nah, pertanyaannya adalah, pada waktu dia mati, apa yang terjadi pada sejarah hidupnya? Apa yang terjadi pada identitas dirinya atau semua pengalaman hidupnya? Nah, otaknya masuk kubur dan apa yang terjadi dengan otaknya? Otaknya rusak membusuk. Maka apa yang terjadi dengan semua catatan hidupnya? Apa yang terjadi dengan semua biografinya yang telah dikumpulkannya selama hidupnya? Nah, itu juga masuk kubur. Dan ketika otaknya membusuk, semua sejarah hidupnya ikut membusuk bersama-sama otaknya. Anda berkata, wah, itu sepertinya tak terelakkan, dan memang benar demikian. Tetapi kita akan melihat dalam pelajaran kita bahwa Tuhan sudah tahu oleh karena dosa, kita akan mati. Oleh sebab itu Tuhan menyimpan backup dari setiap detail hidup kita dalam kitab-kitab di surga. Jadi walaupun otak dan tubuh Adam hancur, Tuhan memiliki seluruh kehidupan Adam. Mulai saat dia diciptakan oleh Tuhan hingga saat dia mati.
Setiap detail ditulis Tuhan di dalam kitab-kitab surgawi. Dengan kata lain, ada Adam yang lain di surga dalam bentuk tulisan, bukan wujud dirinya. Ada catatan, terdapat catatan tertulis dari hidupnya di surga. Nah, mari kita baca beberapa ayat dari Alkitab yang membuktikan kebenaran hal ini. Saya akan baca di kitab 2 Korintus 5 ayat 10. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa di dalam kitab-kitab jamak, Tuhan telah mencatat seluruh sejarah hidup kita, dan Dia mencatatnya sementara saya berbicara ini. Dengan kata lain, Tuhan sedang merekam semua yang saya pikir, semua yang saya katakan saat ini. Dan Dia juga merekam semua yang sedang terjadi di dalam otak kita. Tuhan memiliki salinan yang akurat tentang kita di kitab-kitab surgawi. Semua tindakan kita, semua motif kita, semua kata-kata kita, semua perasaan kita, semua emosi kita, semua rahasia kita, semua pikiran kita. Semuanya, luar dalam, ditulis di dalam catatan-catatan surgawi. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam tubuh ini. Yaitu selama kita hidup di dunia ini. Sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Apakah kita semua harus tampil di hadapan tahta penghakiman Kristus? Ya. Haruskah kita mempertanggungjawabkan perbuatan baik maupun yang buruk? Ya. Jadi apakah Tuhan memiliki catatan perbuatan baik dan yang buruk yang kita lakukan? Tentu saja, ya. Bagaimana dengan perkataan kita? Oh, itu bagian identitas diri kita, bukan? Bukankah itu bagian dari sejarah hidup kita, biografi kita, kata-kata kita? Tentu saja. Perhatikan Matius 12 ayat 36-37. Di sini Yesus sedang berbicara dan Dia berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Apakah Tuhan memiliki catatan kata-kata kita? Ya. Apakah kata-kata kita ini akan dihadapkan kita lagi dalam penghakiman? Menurut Alkitab, tentu saja. Tetapi bukan hanya itu, bahkan rahasia kita tercantum di dalam kitab-kitab itu. Ingat, kitab-kitab jamak. Sebentar lagi kita akan sampai ke kitab itu, tetapi sekarang kita sedang berbicara mengenai kitab-kitab. Kitab-kitab adalah catatan yang berisikan biografi kehidupan atau transkrip akurat seseorang yang pernah hidup di bumi pada waktu dia sedang hidup. Perhatikan Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman. Termasuk setiap hal, apa? Wow, setiap rahasia, entah itu baik atau jahat. Apakah Tuhan merekam semua rahasia kita di sana juga? Tentu saja. Tindakan kita tertulis di sana? Pasti tentunya. Bagaimana dengan perkataan-perkataan kita? Tentu saja, pasti. Di dalam kitab-kitab terdapat biografi, katakanlah biografi dari Adam. Tanpa setitik pun yang lolos, setiap detail kehidupan Adam terekam di sana. Perhatikan Daniel 7 ayat 9-10, saya akan membacakan beberapa ayat lagi. Daniel 7 ayat 9-10. Dikatakan, sementara aku terus melihat hingga tahta-tahta diletakkan di tempatnya lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambut di kepalanya seperti bulu domba murni. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Menurut Anda, apakah yang terdapat dalam kitab-kitab yang terbuka? Catatan hidup orang-orang. Mari kita perhatikan juga Wahyu 20 ayat 12-13, dan saya hanya membacakan beberapa contoh. Wahyu 20 ayat 12-13. Nah, ini berbicara mengenai peristiwa yang terjadi setelah milenium. Ini berbicara tentang orang-orang fasik, tetapi secara prinsipnya, ini menunjukkan juga bagaimana Tuhan menghakimi orang-orang benar. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 20 ayat 12-13. Nah, dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan. Dan aku melihat orang-orang mati. Siapa? Orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana orang-orang mati bisa berdiri di hadapan Tuhan? Mari kita lanjutkan membaca. Ayat ini memberitahukan kita
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Tuhan. Lalu apa? Lalu dibuka kitab-kitab, jamak, dibuka. Tetapi sekarang perhatikan, dan dibuka juga sebuah kitab lain. Apakah kitab ini berbeda dari kitab-kitab? Tentu saja, dan sebuah kitab lain. Diapakan? Dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan sekarang perhatikan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan yang tertulis. Di mana? Di dalam kitab-kitab itu. Jadi apa yang terdapat di dalam kitab-kitab itu? Perbuatan atau kehidupan setiap manusia yang pernah hidup di planet bumi. Apakah kitab-kitab itu berbeda dengan kitab? Ya, karena dikatakan kitab-kitab lalu dikatakan sebuah kitab lain. Jadi ada perbedaan antara kitab-kitab dengan kitab. Apa yang ada di dalam kitab-kitab adalah catatan kehidupan seseorang. Identitas diri yang tersurat oleh orang tersebut yang masuk melalui panca inderanya selama masa hidupnya. Tuhan memiliki salinan yang tepat dari catatan itu di surga. Nah, sungguh menarik menyimak ini. Bahwa secara pribadi saya ada di atas bumi, tetapi di surga saya ada di dalam kitab-kitab. Di pihak lain, Yesus Kristus secara pribadi ada di surga, tetapi di bumi dia ada di dalam 66 kitab. Anda lihat, Yesus secara pribadi ada di atas sana tetapi di bumi dia tertulis di dalam kitab-kitab. Saya ada di sini secara pribadi, tetapi di surga hidup saya tertulis di mana? Tertulis di dalam kitab-kitab. Jadi kitab-kitab di surga berisikan biografi lengkap setiap manusia. Buku-buku itu berisikan setiap perbuatan, setiap kata, setiap motif, setiap pikiran, setiap emosi. Bahkan setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan yang tidak kita pergunakan. Ada catatan lengkap dari hidup kita, luar dalam. Dengan kata lain di surga Tuhan memiliki seorang diri saya dalam bentuk tulisan. Apakah ini jelas bagi Anda? Nah, saya akan membacakan suatu pernyataan dari Ellen White, sebenarnya ada dua pernyataan. Yang pertama dari In Heavenly Places, halaman 360. Ellen White memahami ini dengan begitu jelas. Halaman 360, In Heavenly Places, inilah yang dikatakannya. Sebagaimana seorang seniman menempatkan kaca yang terpoles di atas lukisan wajah manusia yang sebenarnya, untuk menyimpannya dengan aman. Demikian pula malaikat-malaikat Tuhan setiap hari menulis di dalam kitab-kitab di surga. Suatu gambaran yang akurat dari karakter setiap manusia. Ini adalah pernyataan yang mengagumkan. Sekali lagi, sebagaimana seorang seniman menempatkan kaca yang terpoles di atas lukisan wajah manusia. Demikian pula malaikat-malaikat Tuhan setiap hari menulis di dalam kitab-kitab di surga. Suatu gambaran yang akurat dari karakter setiap manusia. Ellen White juga memakai ilustrasi fotografi. Di dalam buku Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorces, halaman 62, ketika dia berkata demikian. Ingatlah, karakter Anda sedang didaguerreotype. Ini adalah kata kuno yang berarti difoto oleh seniman master yang hebat di dalam kitab-kitab di surga. Sedetail wajah yang direproduksi seorang seniman di atas lempengan yang terpoles. Nah, saya yakin seandainya Tuhan menyatakan hal ini kepada seorang nabi hari ini, dia akan memakai istilah yang berbeda, bukan kitab-kitab atau fotografi. Saya yakin Tuhan akan memakai istilah video recorder. Dan dia akan memakai istilah komputer untuk berbicara mengenai informasi yang disimpannya di surga. Karena teknologi Tuhan jauh lebih tinggi daripada teknologi manusia. Tetapi Tuhan mengatakan, kitab-kitab pada zaman Alkitab sebab seandainya Tuhan berkata, komputer, mereka akan bertanya, apa itu? Dan Tuhan memakai istilah fotografi ketika berbicara kepada Ellen White. Karena fotografi sudah dikenal waktu itu, dan itulah cara menggambarkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab. Seandainya Tuhan berbicara hari ini, tentulah dia akan memakai sesuatu yang akan menarik pikiran manusia masa kini. Dan saya hendak berikan ilustrasi di akhir pelajaran kita hari ini. Kita akan membandingkan seluruh proses ini dengan sebuah komputer agar kita ingat yang kita sudah pelajari. Nah, apakah sudah jelas apa yang terdapat di dalam kitab-kitab? Apakah itu sudah jelas di pikiran Anda? Apa yang terdapat di dalam kitab-kitab? Suatu salinan yang akurat dari kita. Semua identitas diri kita, yang telah kita kumpulkan selama hidup kita. Semua identitas pribadi kita yang membedakan kita dari orang lain, tertulis di dalam kitab-kitab. Dengan kata lain di surga ada biografi setiap manusia.
Nah, marilah kita bahas kitab yang tunggal, karena kita baca itu adalah kitab berbeda. Apa yang ada di dalam kitab ini? Di dalam kitab ini terdapat nama-nama, bukan catatan hidup kita, tetapi nama-nama. Mari kita baca beberapa ayat dari kitab suci di mana hal ini dibuktikan kebenarannya. Marilah ke Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Di sini Rasul Paulus menyebut beberapa rekan sekerjanya dan perhatikan apa yang dikatakannya. Bahkan, ku minta kepadamu juga, temanku yang setia. Tolonglah perempuan-perempuan yang telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Juga dengan Clemens dan kawan sekerjaku yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi apa isi kitab kehidupan? Itu berisinya nama-nama, menurut ayat ini. Perhatikan Wahyu 3 ayat 5. Kita akan membaca beberapa ayat. Wahyu 3 ayat 5. Di sini berbicara mengenai kemenangan atas dosa. Yohanes terkasih berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya, nama berbentuk tunggal. Dari kitab kehidupan, kitab sama dengan bentuk tunggal. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sekali lagi, apa yang terdapat di dalam kitab? Nama-nama. Perhatikan Keluaran 32 ayat 31-33. Di sini Musa berada di atas Gunung Sinai. Israel sedang menyembah lembu emas dan Tuhan berkata, aku akan menyapu habis bangsa ini. Musa berkata, Tuhan, jangan berbuat itu, marilah kita lihat pembicaraan itu selanjutnya. Keluaran 32 ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Namun sekarang, sekiranya engkau tidak mau mengampuni dosa mereka itu. Tetapi jika tidak, aku mohon. Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitabmu yang telah kau tulis. Apakah nama Musa terdapat di dalam buku Tuhan? Tentu saja. Marilah kita simak satu ayat lagi, dan sebenarnya ada banyak ayat di kitab suci, saya hanya berikan beberapa contoh saja. Daniel 12 ayat 1. Ini berbicara mengenai peristiwa yang terjadi segera sebelum dimulainya kesusahan akhir zaman, masa kesusahan besar. Dan dikatakan, pada waktu itu juga berdirilah Mihael, pangeran besar itu, yang menjaga anak-anak bangsamu. Dan akan ada masa kesesakan besar, yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan diluputkan. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi apa isi kitab itu? Buku bentuk tunggal. Kitab itu berisi apa? Itu tertulis nama-nama? Dan apa isi kitab-kitab? Mereka berisi catatan apa? Catatan hidup kita. Sekarang, catatan di dalam kitab-kitab. Dimulai dengan siapa yang hidup di planet bumi? Menurut Anda nama siapakah di urutan pertama dalam kitab kehidupan? Nah, yang logis adalah orang yang pertama hidup di planet bumi adalah nama yang pertama ada di kitab kehidupan, bukan? Jadi siapa yang akan pertama diperiksa dalam penghakiman? Mestinya Adam yang akan diperiksa dulu. Kita akan kembali ke hal ini nanti. Nah, siapa yang harus tampil di depan tahta penghakiman Kristus? Mari kita perhatikan beberapa hal mengenai penghakiman. 2 Korintus 5 ayat 10, kita tadi sudah membacanya tapi mari kita membacanya lagi. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya yang dilakukan dalam tubuh ini sesuai yang dilakukannya apakah yang baik ataupun jahat. Jadi semua orang harus tampil di hadapan pengadilan Kristus. Nah, di manakah penghakiman itu dilaksanakan? Di surga, kita tadi sudah menyimaknya. Perhatikan Daniel 7 ayat 9-10. Ini hanya pengulangan dikatakan di Daniel 7 ayat 9-10. Sementara aku perhatikan sampai tahta-tahta diletakkan lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambut di kepalanya seperti bulu domba murni. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Di manakah yang lanjut usia tinggal? Di surga. Di mana yang 1000 kali beribu-ribu, selaksa kali berlaksa-laksa tinggal? Mereka tinggal di surga. Jadi di manakah penghakiman ini dilaksanakan di mana dikatakan, duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.
Itu dilaksanakan di surga. Jadi siapa saja yang harus menghadap? Semua orang. Di mana penghakiman ini dilaksanakan? Di surga. Kapan dilaksanakan? Kebanyakan orang Kristen percaya ketika Yesus datang, saat itulah penghakiman. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian, sesuai yang kita pelajari. Pengadilan terjadi bahkan sebelum berakhirnya masa kemurahan Tuhan, sebelum kedatangan Yesus. Perhatikan Wahyu 14 ayat 6-7, jelas di sini. Wahyu 14 ayat 6-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Pertanyaan, bisakah manusia diselamatkan selama Injil masih dikabarkan? Bisakah manusia diselamatkan? Apakah pintu rahmat masih terbuka? Apakah kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi? Belum. Nah, perhatikan apa yang dikatakan malaikat yang pertama yang membawa Injil yang kekal ini di ayat 7. Ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena akan tiba saat penghakimannya. Tidak dikatakan akan tiba. Ini adalah keterangan waktu punktual pas, dalam bahasa Greka namanya, aoris. Telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air. Pertanyaan, apakah penghakiman mulai sementara Injil sedang dikabarkan kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum? Ya, kalau begitu apakah penghakiman terjadi sebelum berakhirnya masa percobaan dan sebelum kedatangan Kristus yang kedua? Tentu saja, ya. Nah, kapankah manusia menerima pahala mereka? Kita telah mempelajari ini sebelumnya. Perhatikan Matius 16 ayat 27. Nah, saya ingin Anda memahami ini dengan jelas karena kita nanti akan kembali lagi. Matius 16 ayat 26 berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Setelah itu, kedatangan manakah yang dimaksud di sini ketika dikatakan, Dia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya? Kedatangan manakah itu? Kedatangan Kristus yang kedua. Dikatakan, setelah itu Dia akan, apa? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kapan Tuhan memberi pahala kepada manusia sesuai perbuatan mereka? Ketika Yesus datang. Perhatikan Wahyu 22 ayat 12. Ayat yang lain yang dengan jelas menyatakan ini. Wahyu 22 ayat 12. Dikatakan, lihatlah, aku datang segera. Di sini Yesus yang berbicara. Dan aku, apa? Membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang diperiksa Yesus dalam penghakiman sesuai apa yang telah kita perhatikan? Dia memeriksa apa? Perbuatan kita, itu yang kita baca, bukan? Nah, dikatakan bahwa Dia membawa upah sesuai dengan apa kita? Perbuatan kita. Jadi haruskah Yesus sudah memeriksa perbuatan kita sebelum Dia datang untuk memberi upah kepada kita? Tentu saja, ya. Ini sangat jelas Alkitabiah. Namun banyak orang Kristen percaya bahwa ketika orang mati, jiwanya terbang ke surga. Atau jika orang jahat, maka jiwanya pergi ke neraka. Pertanyaan saya adalah, jika manusia ke neraka pada waktu mereka mati, untuk apa Yesus harus datang lagi? Bukankah ini sepertinya mengecilkan makna kedatangan Kristus yang kedua? Sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa baik yang hidup dan yang mati akan menerima upah mereka pada waktu yang sama. Orang-orang benar yang sudah mati tidak menerima pahala mereka pada waktu mereka mati. Mereka menerima balasan mereka pada waktu Yesus datang sama seperti orang-orang yang hidup. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Dikatakan di sana, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sedang tidur. Jadi mereka yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang apa? Mereka yang sudah tidur, mati. Mendahului mereka kemana? Mendahului mereka ke surga. Mari kita lanjutkan, ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dengan satu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Peristiwa apa yang dilukiskan di ayat 16 ketika dikatakan, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Peristiwa apa ini? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan apa yang terjadi? Dikatakan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan, apa? Lebih dahulu bangkit. Nah, dengarkan baik-baik sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka itu? Diangkat bersama-sama dengan siapa? Dengan mereka yang sudah mati dan apa? Dan yang dibangkitkan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya, apa? Bersama-sama dengan Tuhan? Kapankah umat Tuhan pergi ke surga bersama-sama Yesus? Apakah pada waktu mereka mati atau apakah ketika Yesus datang? Itu adalah ketika Yesus datang, menurut kitab suci Alkitab sangat jelas mengenai hal ini. Di seluruh perjanjian baru harapan orang Kristen bukan dalam jiwa yang baka yang melayang-layang pada waktu kematian.
Harapan orang Kristen ada pada kebangkitan orang mati, melalui kuasa Yesus Kristus ketika Dia datang pada kedatangannya yang kedua. Nah, marilah kita ulangi apa yang telah kita pelajari sejauh ini mengenai penghakiman. Pertama, berapa banyak orang yang harus menghadap? Semua harus menghadap. Di mana penghakiman ini dilaksanakan? Di surga. Kapan dilaksanakan? Sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya. Kapan Yesus memberi balasan kepada mereka yang telah dihakimi? Pada kedatangan Kristus yang kedua. Nah, sekarang ini pertanyaan yang sangat penting. Di mana orang-orang mati antara saat kematian mereka? Dengan saat Yesus datang memberi balasan kepada mereka? Marilah kita ke Yohanes 5 ayat 28-29 dan dengarkan ucapan Yesus Kristus. Menurut Anda, apakah kita dapat mempercayai Yesus? Menurut saya, kita bisa mempercayai kata-kata Yesus. Yohanes 5 ayat 28-29 Yesus berkata, "Janganlah kamu heran akan hal ini. Sebab saatnya akan tiba. Semua yang di surga dan neraka akan mendengar suaranya." Bukan. Dikatakan, sebab saatnya akan tiba, semua orang yang ada di mana? Dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka akan keluar dan bangkit. Mereka yang berbuat baik menuju kebangkitan hidup kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat menuju apa? Menuju kebangkitan kematian kekal. Jadi di manakah orang yang sudah mati itu? Mulai dari saat kematian hingga saat kedatangan Yesus yang kedua? Alkitab berkata mereka ada di dalam apa? Di dalam kubur mereka. Nah, setelah seseorang mati, dan sebelum Yesus datang, semua umat Allah harus berdiri di hadapan takhta penghakiman Kristus, bukan? Kita sudah baca itu, semua harus berdiri di hadapan takhta penghakiman Kristus. Nah, ini pertanyaan penting. Apakah Adam harus tampil di hadapan takhta penghakiman Kristus? Kita telah menyimak bahwa tanggal dimulainya penghakiman ini kapan? Pada tahun 1844, Adam, orang yang pertama harus tampil di takhta penghakiman Kristus. Nah, Anda berkata, tunggu sebentar, Pastor Bor, Anda bertentangan dengan diri sendiri. Karena Anda tadi katakan Adam mati dan berada di kuburnya hingga Yesus datang. Jadi bagaimana Adam bisa tampil di hadapan takhta penghakiman Kristus di 1844? Apakah Anda paham pertanyaan saya? Sepertinya ini pertanyaan yang rumit, tetapi sebenarnya tidak. Nah, saya akan membacakan suatu pernyataan dari Great Controversy halaman 482. Ellen White menjelaskannya di sini. Pada saat kitab-kitab catatan dibuka di dalam pengadilan, ini adalah penghakiman umat Allah sebelum kedatangannya yang kedua. Kehidupan semua orang yang pernah percaya di dalam Yesus, tampil di hadapan Tuhan untuk diperiksa. Siapa yang diperiksa di pengadilan ini? Semua yang bagaimana? Bukan orang yang tidak percaya, kita sudah simak bahwa di masa milenium dan setelahnya itulah bagian orang-orang tidak percaya. Tetapi dikatakan, semua yang pernah percaya kepada Yesus, menghadap Tuhan untuk diperiksa. Nah, dengarkanlah apa yang dikatakannya, mulai dari mereka yang pertama-tama hidup di atas bumi. Jadi siapa yang pertama? Adam. Perantara kita mempersembahkan kasus-kasus, dengarkan baik-baik, setiap generasi secara berurutan. Dan mengakhirinya dengan mereka yang masih hidup. Sekarang saya bertanya sekali lagi, bagaimana mungkin Adam tampil di hadapan takhta penghakiman Kristus? Pertama pada tahun 1844, karena dialah orang yang pertama hidup di planet bumi? Bagaimana dia bisa tampil di sana jika dia ada di dalam kuburnya menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Saya rasa Anda sudah tahu jawabnya. Dia menghadap takhta penghakiman Yesus Kristus bukan hadir secara pribadi tapi melalui catatan di kitab-kitab. Nah, izinkan saya membacakan pernyataan di sini, Great Controversy halaman 482. Anda tahu, Ellen White memahaminya dengan begitu jelas. Jika orang-orang Kristen mau membaca buku The Great Controversy dengan pikiran yang terbuka, semua berbagai titik akan terhubung. Dan mereka akan memahami bahwa semua doktrin Alkitab serasi satu sama lain dalam suatu kesatuan yang sempurna. Dan bukanlah hanya sekedar kumpulan doktrin-doktrin yang tak berkaitan. Anda tahu, jika disimak dengan teliti, satu hal bisa bertentangan dengan yang lainnya? Tidak, semua doktrin di dalam Alkitab itu selaras sempurna. Sekarang perhatikan apa kata Ellen White, Great Controversy halaman 482. Orang-orang mati yang sudah dibenarkan tidak akan dibangkitkan hingga lewat masa penghakiman. Apakah ini Alkitabiah? Tentu saja, orang-orang mati yang sudah dibenarkan tidak akan dibangkitkan hingga lewat masa penghakiman. Pada saat mana mereka diperhitungkan layak menerima kebangkitan kepada hidup, maka mereka tidak akan hadir secara pribadi di pengadilan. Ketika catatan mereka diperiksa dan kasus mereka diputuskan.
Apakah Anda mengikuti saya? Sangat sederhana, tidak rumit sama sekali. Ini bukan sains roket. Alkitab membuatnya sangat sederhana. Sekarang saya akan berbicara tentang sesuatu yang bahkan kebanyakan umat Advent hari ke-7 tidak memahaminya dengan benar. Anda bilang, apa? Bahkan umat Advent hari ke-7 tidak benar-benar memahami ini? Betul sekali. Kita baca bahwa Alkitab berkata, ketika seseorang mati, rohnya kembali kemana? Rohnya kembali ke Tuhan. Nah, ternyata ada yang lebih daripada hanya nafasnya saja yang kembali ke Tuhan. Karena ada orang berkata, oh, Anda berkata roh itu adalah nafas. Jadi saat seseorang menghembuskan nafas terakhir, Tuhan ambil nafas itu dan menyimpannya di surga? Tidak, yang mereka katakan itu bukan kebenaran. Faktanya adalah, roh itu lebih dari sekadar nafas. Roh adalah catatan identitas diri manusia itu yang dicatat di dalam kitab Tuhan. Saya akan memberikan beberapa contoh Alkitabiah dan setelah itu kita akan menyusunnya menjadi satu. Simak Lukas 8 ayat 52-56, ini adalah kisah tentang dibangkitkannya anak perempuan Yairus. Dan saya mau Anda memperhatikan kisah yang sangat menarik ini. Di sini Yesus akan membangkitkan anak perempuan itu. Dikatakan, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi, apa? Tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Tapi Yesus menyuruh mereka semua keluar, memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak perempuan, bangunlah. Nah, dengarkan baik-baik, walaupun hurufnya besar-besar, saya bisa salah baca, jadi Anda harus koreksi saya jika salah. Maka kembalilah roh itu. Terima kasih banyak, tidak dikatakan kembalilah roh itu, tetapi apa? Roh anak perempuan itu kembalilah. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Coba saya tanya, menurut Anda apakah pada waktu anak perempuan kecil ini bangkit, dia mengenali orang tuanya? Menurut Anda apakah dia ingat peristiwa yang terakhir dalam hidupnya? Alkitab memberi kita kesan bahwa dia lapar saat dia mati. Karena hal pertama yang dikatakan Yesus adalah, berilah dia makan. Dengan kata lain, apa maksudnya ketika dikatakan, kembalilah roh anak perempuan itu kepadanya? Apakah Tuhan mengembalikan kepadanya hanya nafasnya? Atau Tuhan mengembalikan identitasnya siapa dirinya ketika dia masih hidup? Tuhan kembalikan kepadanya siapa dirinya ketika dia masih hidup. Dengan kata lain roh kita menjadi kepribadian. Nah, bukan maksudnya bahwa roh itu hidup atau gentayangan. Tapi entah bagaimana Tuhan menyimpan catatan itu dengan suatu teknologi yang jauh melampaui kemampuan pemahaman kita. Dan ketika seseorang mati, dan Tuhan membangkitkan orang itu, dia mengambil catatan kehidupan itu dan dia memasukkannya kembali pada orang itu. Dan memberikan nafas hidup kepada orang itu dan orang itu melanjutkan hidupnya dari titik terakhir ketika dia mati. Apakah Anda paham atau tidak? Itu sebabnya dikatakan, rohnya. Bukan sembarang roh, bukan hanya suatu roh, bukan cuma nafasnya, tetapi roh anak perempuan itu. Sekarang perhatikan contoh lain dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 7 ayat 57-60. Ini mengenai perajaman Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 57-60. Dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di kaki seorang muda yang bernama Saulus. Lalu melemparinya dengan batu. Sedang mereka melemparinya dengan batu, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh itu. Terima kasih banyak, tidak dikatakan, terimalah roh. Tapi dikatakan, terimalah rohku. Lalu ia berlutut berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan saya suka dengan istilah ini. Dan dengan perkataan itu tidurlah ia. Anda tahu, bisa saja ini ditulis matilah dia, oh, tapi kedengarannya begitu mengerikan, matilah dia. Dia tidur. Anda tahu, kematian hanyalah tidur yang sedikit lebih lama daripada tidur kita di malam hari. Jadi apa yang dikembalikan Stefanus? Dia berkata, rohku. Pada waktu Stefanus dibangkitkan menurut Anda, apakah dia akan ingat Saulus dari Tarsus? Menurut Anda, apakah dia akan ingat khotbah yang disampaikannya di Kisah Para Rasul 7 itu? Pasti. Dia akan menyambung dari titik terakhir ketika dia mati, karena Tuhan akan mengembalikan bukan saja hanya nafasnya, tetapi nafasnya bersama dengan identitasnya ketika dia masih hidup, bersama identitas dirinya, katakanlah, roh pribadinya. Nah, kita lihat satu contoh yang terakhir, lalu saya bacakan pernyataan Ellen White yang sangat menarik. Lukas 23 ayat 46. Ini berkaitan dengan Kristus. Lukas 23 ayat 46.
Dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan roh ini. Tidak, dia tidak katakan roh ini, dia katakan rohku. Dan sesudah berkata demikian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi, apa yang diserahkan Yesus kepada Bapanya? Hanya nafasnya? Tidak, tetapi nafasnya bersama-sama dengan apanya? Dengan identitas dirinya, bersama dengan siapa dirinya selama hidupnya. Nah, saya hendak bacakan pernyataan yang mengagumkan dari seorang wanita yang hanya berpendidikan sekolah dasar selama 2,5 tahun. Karena pendidikan formal Ellen White hanya 2,5 tahun sekolah dasar. Dengarkan apa katanya. Ini ditemukan di SDA Bible Commentary volume 6 halaman 1093. Identitas pribadi kita disimpan untuk kebangkitan. Walaupun tidak terbuat dari partikel zat atau unsur yang sama seperti waktu masuk ke dalam kubur. Karena Tuhan tidak perlu memulihkan partikel-partikel zat untuk membuat kita utuh lagi. Selanjutnya dia berkata, pekerjaan Tuhan yang mengagumkan ini adalah suatu misteri bagi manusia. Dan sekarang tibalah bagian kuncinya. Rohnya, karakter manusia dikembalikan kepada Tuhan untuk disimpan. Apakah yang disimpan Tuhan hanyalah nafas kita? Tidak. Tuhan menyimpan apa? Karakter kita yaitu catatan hidup kita. Identitas diri kita, siapa diri kita sewaktu kita hidup. Jadi dia berkata, rohnya, karakter manusia, dikembalikan kepada Tuhan untuk disimpan. Pada saat kebangkitan, setiap manusia akan punya karakternya sendiri kembali. Seandainya Tuhan memberikan kepada saya nafas hidup lalu saya menjadi Rick Perez, pelukis terkenal. Tidak, Tuhan akan mengembalikan kepada saya roh saya. Saya suka Rick. Tapi saya tidak mau menjadi Rick. Saya mau menjadi diri saya. Nah, mari saya berikan ilustrasi apa maksudnya ini. Misalkan kita memiliki video kamera dan kita merekam acara-acara keluarga. Lalu kamera itu dimatikan dan selama 10 tahun tidak dipakai, kamera itu disimpan saja di dalam lemari. Setelah 10 tahun, kita keluarkan. Dan Anda memutuskan hendak merekam lagi beberapa rekaman video keluarga. Maka kita hidupkan video kamera itu dan kita mulai merekam. Coba saya tanya, pada waktu kita menonton rekaman videonya, apakah terdapat tanda bahwa ada jeda waktu antara saat kamera itu dimatikan dengan saat kamera itu merekam lagi? Sama sekali tidak ada. Kamera itu dimatikan selama 10 tahun. Katakanlah, kamera itu tidak ada riwayat rekamannya selama 10 tahun itu. Itu dilanjutkan lagi di saat kapan? Pada titik di mana itu dimatikan. Demikian halnya dengan hidup kita. Jadi, selama kita hidup, video kamera itu merekam. Dengan kata lain, Tuhan sedang merekam hidup kita. Ketika kita mati, apa yang terjadi? Video kamera itu tidak bekerja. Apa yang terjadi pada saat kebangkitan? Saat kebangkitan video kamera itu mulai berputar lagi. Apa yang terjadi di antara waktu itu, selama antara saat kamera itu mati dan saat kamera itu dinyalakan lagi? Umat Tuhan itu sedang tidur. Orang itu sama sekali tidak ada riwayatnya karena bagaimana keadaan orang itu? Karena orang itu mati, atau orang itu sedang tidur. Apakah Anda bisa paham atau tidak? Nah, mari kita baca Ayub 19 ayat 25-27, ini adalah kutipan yang sangat menarik. Di sini Ayub berbicara tentang pengalamannya sendiri. Ayub 19 ayat 25-27. Ini adalah salah satu momen ketika dia menyatakan iman yang besar di tengah-tengah penderitaannya. Dia berkata, tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan berdiri di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku hancur, dengan kata lain setelah tubuhku rusak. Nah, perhatikan istilahnya. Sesudah kulit tubuhku hancur, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah. Aku sendiri yang akan melihatnya dengan mataku sendiri. Akulah, dan bukan orang lain. Jadi bukan orang lain yang melihat Yesus pada waktu dia datang. Karena Ayub berkata, aku dan bukan orang lain. Apa yang sesungguhnya dikatakan Ayub? Dia berkata, pada waktu aku bangkit, aku akan jadi apa? Aku akan tetap adalah Ayub. Diriku sendiri setelah kulit tubuhku rusak aku akan melihat apa? Dengan mataku sendiri dan bukan mata orang lain. Dengan kata lain, aku tidak akan menjadi orang lain, aku. Apa? Aku tetap orang yang sama. Nah, saya berikan suatu contoh dari pengalaman orang-orang jahat di luar kota suci setelah masa 1000 tahun.
Bagaimana kebangkitan orang-orang jahat itu? Jadi orang-orang benar? Tidak, mereka bangkit tetap jahat. Dengarkan pernyataan yang lain dari Grid Kontroversi halaman 664, pernyataan yang mengagumkan. Grid Kontroversi halaman 664. Di sini dia merujuk orang-orang jahat yang berada di luar kota suci setelah milenium. Dia berkata, ada raja-raja dan jenderal-jenderal yang menaklukkan bangsa-bangsa. Orang-orang perkasa yang tidak pernah kalah perang. Pejuang-pejuang angkuh dan penuh ambisi. Yang derap langkahnya telah membuat kerajaan-kerajaan gentar. Nah, dengarkan ini, dalam kematian, mereka tidak mengalami perubahan. Dengarkan baik-baik sekarang. Pada waktu mereka bangkit dari kubur. Mereka melanjutkan, apa maksudnya, melanjutkan? Artinya mereka menyalakan lagi video kamera yang sudah mati ketika mereka mati. Mereka melanjutkan alur pikiran mereka tepat saat itu berhenti. Mereka digerakkan oleh keinginan menaklukkan yang sama yang menguasai mereka ketika mereka gugur. Jadi sewaktu orang-orang jahat bangkit, apakah mereka akan bangkit sebagai orang-orang jahat? Apakah mereka melanjutkan di mana mereka berhenti? Apakah mereka tetap sama memberontaknya? Jadi apakah yang akan dikembalikan kepada mereka oleh Yesus? Hanya nafas hidup? Tidak. Yesus akan mengembalikan kepada mereka nafas hidup. Bersama catatan hidup mereka yang mereka miliki ketika masih hidup. Yaitu roh mereka. Bukan hanya nafas hidup. Catatan hidup itulah yang dimasukkan kembali ke orang itu bersama nafas hidupnya. Apakah sudah jelas dalam pikiran Anda? Ini sangat penting. Kebanyakan orang Advent beranggapan seperti ini. Bahwa roh itulah yang kembali kepada Tuhan adalah nafas hidup. Itu bagus. Tetapi itu belum keseluruhan gambarannya. Gambaran lengkapnya adalah pada waktu kita mati, Tuhan di surga menutup kitab kita. Dan disimpan di atas sana. Dia menyimpan rekaman hidup kita. Karena sewaktu kebangkitan nanti, Dia akan mengembalikan kepada kita identitas kita ketika kita masih hidup. Saya berikan contoh. Berapa dari Anda yang pernah melihat klip pembunuhan John F. Kennedy? Film pendek yang brutal itu? Ketika mobil limo kepresidenan membelok ke Jalan Elms, dan melaju turun. John F. Kennedy duduk di sana, jaki pakai setelan berwarna merah muda, melambaikan tangan kepada semua orang. Coba saya tanya, sewaktu Anda menonton klip atau video itu, apakah John Kennedy sedang hidup atau mati? Setiap kali saya menanyakan hal itu, orang-orang selalu berkata, hidup. Mati, hidup, mati, karena semuanya tergantung. Pada waktu kita menonton klip itu, dia bagaimana? Sewaktu kita menonton klip itu, dia sudah mati. Tetapi ketika klip itu dibuat, dia masih apa? Dia masih hidup. Kita sedang menonton rekamannya setelah apa? Setelah kematiannya. Tetapi kita menonton pengalamannya ketika dia apa? Hidup. Hal itu menggambarkan bagaimana Tuhan melakukannya di surga. Di saat pengadilan, Tuhan berkata, Steve Bor, menghadap ke tahta penghakiman Kristus. Maka apakah yang dilakukan para malaikat? Para malaikat lari dan mereka membawa kitab-kitab. Dan ketahuilah, kitab-kitab sebenarnya sangat tidak memadai. Katakanlah, para malaikat itu membawa keluar DVD-nya ibaratnya. Dan mereka memakai layar yang lebar. Sekarang kita akan lihat kehidupan Pastor Bor dari awal hingga akhir. Maka kehidupan Pastor Bor beserta detailnya yang dibuat ketika saya masih hidup itu sekarang diperiksa. Bisakah dikatakan seakan-akan saya menghadap tahta pengadilan Kristus dalam keadaan hidup? Ya, saya menghadap waktu saya telah mati. Tapi rekaman itu dibuat ketika saya masih hidup. Jadi dengan kata lain, rekamannya di sana adalah catatan hidup saya. Jadi seakan-akan saya menghadap di sana hidup-hidup walaupun saya sudah mati. Apakah Anda paham maksud saya? Bukan berarti saya hadir secara pribadi hidup di sana. Artinya, catatan rekamannya dibuat ketika saya apa? Rekamannya dibuat ketika saya hidup. Nah, Alkitab menjelaskan proses ini. Wahyu 20 ayat 11-15 berbicara tentang proses ini. Dikatakan di sana, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya, yang dari wajahnya bumi dan langit berlalu. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini mengenai masa milenium. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang mati itu berdiri di hadapan Tuhan? Katakanlah, melalui rekaman di DVD-nya. Lalu dibukalah kitab-kitab, perhatikanlah. Dan sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, perhatikan, saat itu mereka sudah mati, mereka tidak hidup. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Berdasarkan apa yang ada tertulis. Di mana? Di dalam kitab-kitab itu? Nah,
marilah kita bandingkan ini dengan sebuah komputer. Marilah kita bayangkan bagaimana Adam menghadap takhta penghakiman Tuhan. Tuhan berkata, Adam, datanglah menghadap takhta penghakimanku. Di manakah Adam pada tahun 1844? Nah, otaknya sudah rusak, semua rekaman di otaknya sudah rusak. Tetapi para malaikat mengambil apa? DVD-nya, katakanlah begitu. Dan para malaikat menonton seluruh kehidupan Adam yang dialaminya selama masa hidupnya. Di mana nama Adam pada waktu itu? Di dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan akan bertanya kepada juri surgawi, Tuhan akan berkata, nah, nama Adam ada di dalam kitab kehidupan, kalian sudah menonton hidupnya. Kalian melihat bagaimana dia telah bertobat dari dosanya, dia telah mengakui dosanya. Dia membenci dirinya, dia lemah lembut dan rendah hati. Dia mengklaim darahku dengan mempersembahkan korban. Menurut Anda bagaimana? Sebaiknya kita panggil Adam pulang pada saat kebangkitan, apa pendapat kalian? Dan makhluk-makhluk surgawi akan berkata, ya, mari kita tandai dia untuk masuk dalam kebangkitan yang pertama. Lalu apa yang terjadi pada waktu Yesus datang? Pada waktu Yesus datang, Adam diapakan? Dibangkitkan. Dan kepadanya diberikan upahnya yang telah ditentukan dalam penghakiman sebelumnya. Apakah ini sangat sulit dipahami? Sebetulnya sangat sederhana. Apakah Anda melihat bagaimana keadaan orang mati, dan penghakiman? Dan kedatangan Yesus sangat erat berkaitan satu sama lain? Nah, dengarkan baik-baik, saya mau membandingkan dengan komputer agar Anda selalu bisa ingat dan tidak lupa. Oke, mari kita bandingkan komputer dengan tubuh. Apakah komputer itu benda materi? Apakah itu terbuat dari bahan materi? Tentu saja. Apakah komputer memiliki suatu otak? Ya, komputer memiliki prosesor, bukan? Semua masuk melalui otak ini, apa yang kita unduh, apa yang kita input, dan lain sebagainya. Anda tahu bahwa prosesornya mengerjakan semua itu. Supaya komputer itu berfungsi, apakah itu harus dicolokkan ke listrik? Tentu saja. Jika kita ke toko membeli sebuah komputer, pada dasarnya kosong, bukan? Jadi kita beli komputer itu dan kita bawa pulang. Apakah setelah 1 tahun ada 2 komputer yang sama isinya? Tidak, sebab komputer itu punya pribadi. Apa yang membedakan antara satu komputer dari yang lain? Tentu saja apa yang kita masukkan, bukan? Melalui email atau apa yang kita masukkan ke dalamnya itu yang menentukan. Apakah sebuah komputer memiliki, katakanlah, identitasnya sendiri? Tentu saja. Nah, ibaratkan suatu saat ketika kita tidak di rumah, puji Tuhan, atap rumah ambruk. Dan komputer itu pecah berkeping-keping, hancur berantakan. Kita sekarang punya masalah, benar? Karena semua yang di dalam komputer itu, semua informasi yang telah dimasukkan ke di komputer itu selama 5-6 tahun, hilang. Tetapi, Anda tahu apa yang dilakukan orang-orang yang cerdik? Mereka tahu ini bisa terjadi. Maka informasi itu mereka simpan dalam sistem backup. Karena mereka tahu sesuatu bisa terjadi pada komputer itu. Apakah hal yang sama seperti itu akan terjadi pada tubuh manusia? Apakah tubuh akan hancur bersama dengan otaknya? Apakah itu akan tidak terhubung ke listriknya ketika kematian jika Yesus belum datang pada waktu kita masih hidup? Tentu saja. Jadi apa yang terjadi? Tubuh itu hancur. Tetapi apa yang telah dilakukan Tuhan? Tuhan sudah menyimpan backup-nya, betul bukan? Bisa dikatakan Tuhan menyimpan rekamannya di dalam disket di surga. Jadi, coba saya tanya, sewaktu Yesus datang kembali, bisakah dia membangkitkan saya dengan prosesor yang lebih kuat? Dan komputer yang lebih canggih dan hebat? Dan dia memasukkan semua informasi yang ada di komputer saya yang pertama? Bisakah itu diprogramkan ke dalam komputer yang baru? Tentu saja bisa. Bisakah kita hidupkan lagi komputer itu? Dan kita memiliki kembali semua memori data komputer yang semula? Ya atau tidak? Tentu saja. Itulah yang terjadi saat seseorang mati. Sewaktu kita mati, komputer kita hancur, bersama dengan prosesornya, yaitu otaknya. Komputer itu mati, tidak tercolok ke listrik. Kita menarik nafas yang terakhir. Tetapi Tuhan telah menyimpan apa? Dia menyimpan backup-nya di surga, di dalam kitab-kitab. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Ketika Yesus datang, dia akan membangkitkan umatnya. Dan itu akan dijadikan baka dan tidak bisa rusak. Katakanlah komputer yang lebih canggih daripada sebelumnya. Lalu apa yang akan dilakukan Yesus? Dia akan mengambil semua informasi di dalam kitab-kitab, dan dia akan melakukan apa?
Dia akan memasukkan itu semua kepada mereka yang dibangkitkan. Apakah mereka akan jadi orang-orang yang sama seperti ketika mereka masih hidup? Ya, tetapi ada satu pengecualian. Komputer memiliki tombol delete, hapus. Berapa banyak di antara kita yang memiliki hal-hal di dalam catatan kita yang tidak kita inginkan kembali? Angkatlah tangan Anda. Mereka yang tidak mengangkat tangan hanya memiliki satu hal sekarang. Dan itu adalah berbohong. Karena kita semua punya, bukan? Kita semua memiliki sesuatu, atau banyak hal di dalam catatan kita yang tidak kita inginkan kembali. Anda tahu apa yang akan dilakukan Tuhan pada waktu penghakiman? Pada waktu Dia memeriksa kehidupan kita dan dosa-dosa yang ada di dalam bait suci seperti yang sudah kita pelajari. Tetapi dosa-dosa itu tertutup oleh apa? Itu sudah tertutup oleh darah Yesus Kristus. Dan Tuhan akan berkata, ini komputer hebat, dan saya hanya memakai imajinasi kita supaya kita bisa memahaminya. Tuhan akan berkata, nah, dosa itu sudah diakui, dan sudah bertobat. Dan oleh kuasa Tuhan sudah dikalahkan. Hapus. Maka pada waktu Tuhan selesai memeriksa catatan itu, Dia akan mengembalikan kepada saya semuanya kecuali segala dosa yang dulu ada di catatan saya. Nah, bukankah itu kabar baik? Itu kabar luar biasa. Dengarkanlah, ada yang berkata, orang-orang Advent tidak percaya dalam jaminan keselamatan, karena mereka berkata dosa-dosa kita tertulis di bait suci di atas sana. Saudara-saudara, jaminan saya yang terbesar adalah karena dosa-dosa saya sudah tertutup oleh darah di atas sana. Karena jika mereka tidak tertutup oleh darah di atas sana, maka mereka masih berada di sini karena mereka tidak pernah masuk ke bait suci di sana. Dan harapan bagi orang yang paling berdosa selalu tetap ada. Bahkan Saulus dari Tarsus, seorang pembunuh dan penganiaya gereja, entah berapa banyak yang sudah dibunuhnya. Alkitab berkata dia telah bertobat dan dia mengakui dosa-dosanya dan dibaptis. Dan Alkitab berkata bahwa dia telah membasuh semua dosanya. Jadi tidak ada manusia yang terlalu berdosa yang tidak bisa sama sekali dihapus. Dari rekamannya yang di surga pada waktu namanya muncul saat penghakiman. Bukankah ini kabar baik? Saya pikir bukan hanya kabar baik tapi kabar luar biasa.